Halo, ini adalah part 4 dari tugas chapter 2 tentang OSI model dan TCP/IP model. Ada beberapa keuntungan dengan penggunaan layer model. Itu yang pertama adalah membantu dalam desain protokol, kemudian memupuk persaingan karena produk dari vendor yang berbeda bekerja sama, kemudian mencegah teknologi atau kemampuan perubahan dalam satu lapisan dari mempengaruhi lapisan lainnya, baik di atasnya atau yang di bawahnya. Kemudian menyediakan bahasa yang umum untuk menjelaskan fungsi jaringan dan kemampuannya. Ada dua jenis protokol, yaitu model protokol dan model referensi. Ada dua jenis model, yaitu model protokol dan model referensi. Sebuah model protokol itu menyediakan model yang sangat cocok dengan struktur tertentu dalam protokol suite. Sedangkan model referensi itu menyediakan referensi umum untuk menjaga konsistensi di semua jenis protokol, jaringan, dan layanan. Tujuan utama dari model referensi adalah membantu dalam pemahaman yang lebih jelas tentang fungsi dan proses yang terlibat the Open System Interconnection atau OSI model yang paling banyak dikenal Internet Work Model referensi atau model TCP/IP atau keduanya. Berikutnya ini adalah the TCP/IP model. Arsitektur TCP atau IP model mengadop dari model internet sekitar tahun 1970 yang mendefinisikan 4 kategori fungsi yang harus terjadi dalam komunikasi untuk bisa sukses sampai ke tempat tujuan. Yang pertama itu adalah layer-layernya itu terdiri dari application, di mana represent that to the user plug, encoding and the dialog control. Kemudian ada transport, yaitu mensupport communication antara diverse devices dan diverse network. Kemudian ada internet, yaitu mendeterminis the best path through the network. Kemudian network access, yaitu mengkontrol hardware, perlengkapan hardware dan media untuk internet, untuk jaringan. Kemudian proses komunikasi yang lengkap itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut, yaitu ada penciptaan data, ada lapisan perangkat sumber yang berasal akhir, kemudian segmentasi dan enkapsulasi pada saat melewati bawah tumpukan protokol di perangkat akhir sumber, kemudian generasi data ke media pada lapisan akses jaringan stack, kemudian ada transportasi data melalui internet walk, kemudian penerimaan data pada lapisan akses jaringan dan perangkat tujuan akhir, kemudian rekapitulasi dan reassembly data saat melewati tumpukan sampai di perangkat tujuan, kemudian melewati data ini untuk aplikasi tujuan pada lapisan penerapan pada perangkat tujuan akhir. Kemudian yaitu mencakup mengidentifikasi dan yang memungkinkan perangkat jaringan perangkat menemukan tujuan dari pesan yang ingin disampaikan. Ini adalah protokol data suite dan enkapsulasi. Bentuk bahwa dimana proses dari enkapsulasi ini terjadi, kemudian potongan-potongan pesan itu bisa disatukan kembali sehingga bisa sampai ke tempat tujuan dengan sukses. Kemudian dari protokol data unit atau PDU, bentuk bahwa potongan data mengambil dari setiap lapisan disebut protokol data unit atau PDU. PDU itu diberi nama sesuai dengan protokol TCP/IP suite, yaitu ada data, kemudian ada data, ada segmen. Ini adalah istilah umum untuk PDU, digunakan pada lapisan aplikasi. Kemudian ada segmen ini adalah transport layer PDU, kemudian packet internal layer PDU, kemudian ada bingkai network access layer PDU. Nah, ini adalah proses mengirim dan menerima pesan
saat mengirim pesan pada jaringan, protokol set pada saat pas beroperasi dari atas ke bawah. Dan protokol lapisan aplikasi HTTP melalui proses dengan memberikan HTML di format data halaman web lapisan transport, dan data aplikasi data dipecah menjadi segmen TCP, dan setiap segmen TCP diberi label yang disebut header yang berisi informasi tentang proses yang berjalan pada komputer tujuan harus menerima pesan. Kemudian hal ini juga berisi informasi untuk memungkinkan proses tujuan untuk berkumpul kembali data-data yang sudah terpecah-pecah tadi ke dalam format aslinya. Header IP itu berisi sumber dan IP host tujuan alamat serta informasi yang diperlukan untuk memberikan paket ke proses tujuan yang sesuai. Kemudian paket IP dikirimkan ke protokol lapisan network access Ethernet, di mana dikemas dalam header frame dan trailer. Setiap header frame berisi sumber dan alamat fisik tujuan. Ini adalah layer-layer dari OSI model. Awalnya model OSI ini dirancang oleh organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO, untuk menyediakan kerangka kerja dan membangun sebuah sistem terbuka dalam sebuah protokol. Layer-layer dari OSI model itu ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Di sini kita akan mengcompare antara OSI model dan TCP/IP model. Pada model TCP/IP, pembanding ini pada network access layer, TCP/IP protokol suite tidak menentukan protokol untuk digunakan ketika transmisi melalui media fisik, hanya menggambarkan head loop dari internet layer ke protokol jaringan fisik. Pada OSI model, layer 1 dan 2 mendiskusikan prosedur yang diperlukan untuk mengakses media dan sarana fisik untuk mengirim data melalui jaringan. Kemudian paralel utama antara dua model jaringan pada OSI layer, yaitu layer network. Kemudian hampir secara universal digunakan untuk mendiskusikan dan mendokumentasikan berbagai proses yang terjadi di semua jaringan data ke alamat dan rute pesan melalui sebuah internet network. Sedangkan kalau TCP/IP model mencakup fungsi yang jelas pada layer ketiga. Dan layer ketiga yaitu transport, sering digunakan untuk menggambarkan layanan umum atau fungsi yang mengelola percakapan individual antara sumber dan tujuan. Terima kasih, itulah part bagian